Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saya mau menyapa kita semua, apa kabarnya? Saya berharap pada hari Minggu ini kita dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Baiklah Ibu Bapak sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada Minggu Quasimodo-Geniti. Namun lebih dahulu kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats khotbah pada Minggu Quasimodo-Geniti dari kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Demikian bunyinya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengakuan iman atau disebut The Confession of Faith untuk HKBP Huria Kristen Batak Protestan yang sudah baku dibukukan pada tahun 1951 dan 1996 pada pasal yang ke-7 dalam bahasa Indonesia tentang gereja bagian D dikatakan demikian. Gereja di dunia ini esa adanya, itulah tubuh Kristus. Karena itu hanya Kristuslah dasar keesaan, karena keesaan bukanlah seperti kesatuan duniawi yang dimaksud di sini. Yang dimaksud adalah keesaan kerohanian. Didorong oleh keesaan kerohanian itu, nyatalah keesaan di dalam kehidupan iman, baptisan, pengharapan, hati yang saling mengerti, tolong-menolong, saling mempercayai,
saling mengasihi, dan juga dalam semua kegiatan ekumenes. Dengan ajaran ini, kita menentang dan menolak ajaran tentang kesatuan yang tidak berdasarkan Yesus Kristus. Dari penjelasan konfesi tentang gereja, sangat jelas dikatakan bagaimana gambaran kehidupan orang percaya kepada Kristus. Antara lain, dikatakan hati yang saling mengerti, tolong-menolong, saling mempercayai, saling mengasihi. Sama halnya yang terjadi pada kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka sehati dan sejiwa. Segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mengapa hal ini bisa terjadi dalam kehidupan mereka, saudaraku? Pertama, mereka mematuhi pesan terakhir sebelum Yesus naik ke surga, yakni larangan bagi para murid untuk meninggalkan Yerusalem dan menantikan janji pencurahan Roh Kudus. Namun ternyata kebersamaan mereka tidak berhenti pada saat peristiwa Pentakosta, namun masih terus berlanjut. Ini didorong karena kuasa akan kebangkitan Yesus Kristus terjadi dalam kehidupan mereka. Yang kedua, mereka dengan teguh bertahan di tengah-tengah penganiayaan dunia. Mereka saling menanggung beban masing-masing. Kadang-kadang orang kaya menikmati hidup sendiri sehingga terjadi sifat atau karakter egoistis. Demikian juga orang miskin merasa harus selalu dibantu dan sehingga tidak tergerak untuk peduli dengan orang lain atau sesamanya. Namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan sebelumnya adalah tidak benar. Kehidupan mereka disebut kekristenan kepalsuan, padahal yang seharusnya semua orang Kristen harus memerhatikan satu dengan yang lain. Mengapa mereka berbagi sampai menjual barang-barang pribadi mereka adalah karena banyak orang yang memerlukan. Mereka berbagi karena begitu banyak orang miskin. Karena banyak dari mereka yang diusir setelah menjadi Kristen. Karena mereka banyak dianiaya oleh orang Yahudi dan diusir dari rumah mereka sehingga mereka butuh tempat tinggal, makanan, dan pakaian. Sehingga tidak ada seorang pun berkekurangan di antara mereka. Bagaimana caranya mereka membagi? Kita bisa lihat di ayat 35, mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah bisa kita mewujudkan di masa yang sulit sekarang ini? Sebagaimana topik minggu kita mengatakan, membangun persekutuan yang saling mengasihi. Hal ini dapat dilakukan apabila kasih Kristus yang telah bangkit itu menjadi bahagian kehidupan orang percaya yang diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Betapa besarnya kasih Kristus itu kepada kita, maka kita pun mengasihi sesama kita. Oleh karena itu diharapkan orang Kristen sangat peka terhadap kebutuhan sesama. Dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Namun dalam realitanya, bagaimanakah sesungguhnya kita jumpai perwujudan kasih itu sendiri? Jawabannya memang masih sangat sulit. Di setiap rumah tangga kita bisa melihat banyaknya permasalahan, baik itu suami istri, orang tua terhadap anak, keluarga A terhadap keluarga B. Demikian juga dapat kita jumpai di tengah-tengah jemaat atau majelis bahwa persekutuannya masih terdapat kurangnya harmonis. Demikian juga keadaan alam di mana adanya banjir, adanya banjir bandang atau yang disebut kecelakaan. Banyak lagi yang kita lihat masalah-masalah sosial di tengah-tengah dunia ini.
Melalui nats khotbah ini pada minggu Quasimodogeniti, seperti bayi yang baru lahir, demikianlah kehidupan kekristenan kita ini yang selalu ditunjukkan adalah kesucian, ketulusan, dan hidup tergantung dengan kasih Tuhan yang terpancar dalam setiap persekutuan di mana saja. Saudara-saudariku, kiranya kemurahan hati kita menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi Yesus. Kemurahan hati kita bersumber pada Allah sebagaimana yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia akan melengkapi, meneguhkan, dan menguatkan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan jemaat mula-mula yang memberikan keteladanan bagi kita, bagaimana persekutuan mereka yang penuh kasih itu dapat menjadi contoh bagi kita pada konteks kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Mengajak kami semua untuk bercermin dari kehidupan jemaat mula-mula, di mana mereka sehati sejiwa untuk berbagi bersama. Segala sesuatu adalah kepunyaan bersama. Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah kehidupan yang saat ini kami rasakan sangat sulit sekali. Beri kami Tuhan roh untuk mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kami peduli terhadap sesama kami. Tuhan, ampuni dosa kami ketika kami egois dalam kehidupan kami ini. Ajar kami Tuhan untuk memberi kepada sesama kami, bukan hanya saja menuntut, tetapi memberikan perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, bahkan yang jauh dari kehidupan kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami yang penuh dengan dosa ini. Baharuilah hidup kami agar kami dapat menuruti akan firman-Mu.
Tuhan, kami serahkan hidup kami ke hadapan-Mu, agar Engkaulah yang memimpin hidup kami dari hari ke sehari. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.